Hal ini menyebabkan Putri Wenxing semakin menyalahkan dirinya sendiri, dan menyalahkan pikirannya yang acak sekarang. Dia harus membuat Bai Guanxing, yang masih belum sembuh, lari kembali. Namun, Yao Yuekong berkata dengan suara kental. Tetapi Kaisar Yuan Tian juga tahu bahwa jika sesuatu terjadi di langit, Anda pasti akan kembali. Putri Wenxing gemetar. Mungkinkah tujuan membuat Wood menderita dari mimpi buruk itu sebenarnya untuk mengeluarkan kekurangan Putra Baize? Bagaimanapun, Putra Baize hari ini hanya di alam Kaisar, dan mereka sekarang di alam Kaisar. Surga Kaisar tempat Yuan Tian duduk. Tetapi yang tidak diharapkan Putri Ling Wenxing adalah bahwa Huasu juga berdiri dan berkata, kalau begitu aku akan kembali bersamamu. Ingin menjadi anak dari Yin Bais. Putra Baize di alam Kaisar dapat dihitung oleh Kaisar Yuan Tian. Dia Huasu tidak ada di alam Kaisar. Putri Wenxing sangat tersentuh. Dia tidak berharap mendengar ada sesuatu yang salah dengan kayu itu. Dan bahkan orang yang kuat seperti Huasu datang untuk menyelamatkan tanpa memikirkannya. Tapi suara Yao Yuekong masih suram. Kita bisa memikirkannya. Dan Kaisar Yuan Tian juga bisa memikirkannya. Huasu senior ada di sini. Klan Huasu tidak akan memiliki siapapun untuk diduduki. Yao Yuekong memandang Putri Wenxing, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya juga ingin menyelamatkan saudara Feng. Tetapi karena Kaisar Yuan Tian telah mengambil tindakan, mustahil untuk tidak berhasil. Saudara Stargazer, kamu lebih pintar dariku. Kamu paling tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, hanya ada dua cara. Entah, minta senior Huasu untuk datang, atau, itu tergantung pada saudara Feng sendiri. Apakah dia bisa mematahkan mimpi buruk ini? Wajah Bai Guanxing secara bertahap menjadi suram. Dia kehilangan satu lengan. Kaisar Yuan Tian tahu pasti. Kaisar Yuan Tian tahu lebih baik bahwa sekarang dia ingin pulih dari lengannya yang terputus, dan tidak banyak orang yang bisa menemukannya. Huasu adalah salah satunya. Sekarang, sepertinya konfrontasi rahasia, tetapi kenyataannya, dia dan Yuan Tiandi berspekulasi tentang gerakan satu sama lain. Bahkan Bai Guanxing merasa bahwa langkah Huasu juga dalam pertimbangan Yuan Tiandi. Begitu Huasu menembak, Yuan Tiandi dan pendukung di belakangnya juga bisa menghadapi Huasu. Ini adalah kekejaman Kaisar Zheng. Bahkan Bai Guanxing tidak dapat mendominasi segalanya. Seperti Kaisar Ke ditekan oleh lonjakan jalan. Ini adalah malapetaka. Bahkan jika Anda tahu malapetaka di depan, Anda tidak dapat menyembunyikannya. Sama seperti Qin Yichen jatuh ke dalam mimpi buruk. Putranya Baize tahu cara untuk memecahkan mimpi buruk itu. Tetapi dia hanya seorang kaisar sekarang. Dan pembatasan yang dia derita karena kekuatannya telah menjadi chip tawar-menawar Kaisar Yuan Tian. Pada saat ini, Putri Wenxing secara alami menyadari bahwa dari awal hingga akhir, ini adalah balas dendam terhadap kayu. Bai Guanxing pasti akan menyembuhkan lukanya, dan ketika dia setuju untuk pergi ke pertemuan sendirian, dia akan binasa ketika pergi menemui Wei Yang Tianweng. Bahkan jika dia bisa menyembunyikan persepsi langit bulan iblis yang berdiri di tembok kota, bahkan jika Mumu tidak pergi ke penunjukan, Wei Yang Tianweng mungkin tidak dapat melarikan diri dari bencana. Huasuna terbang seperti naga dan ular, dan alis heroiknya mengerutkan kening. Putri Wenqing hanya berpikir dia baik. Tetapi sebenarnya, arti Qin Yichen baginya tidak boleh hilang. Wow! Pada saat ini, Putri Wenqing merasakan gelombang kemarahan yang mengerikan datang dari sisinya. Untungnya, Yao Yuekong segera bereaksi dan menyeretnya pergi untuk menghindari pemboman senjata Kekaisaran Bihai. Kayu, ada apa denganmu? Tanda seru. Pukulan barusan disebabkan oleh Qin Yichen tiba-tiba. Pada saat ini, Qin Yichen memegang senjata Kekaisaran Bihai. Kekuatannya yang perkasa. Tetapi matanya tertutup rapat, wajahnya serius, seperti berjalan dalam tidur. Putri Wenqing tidak bisa menangis, tetapi Yao Yuekong melihat semua ini, wajahnya masih sedih dan marah. Berjalan dalam tidur sepertinya hal yang sepele. Tetapi pada saat ini, berjalan dalam tidur Qin Yichen sudah menggunakan artefak Kaisar Bihai dan sudah mengeluarkan kekuatan ilahi. Ini berarti kekuatan mimpi buruk sudah dapat mempengaruhi kenyataan. Lebih penting, Nifma sudah tahu bahwa kita telah menemukan anomali Brother Feng. Agar tidak memberi senior Huasu kesempatan untuk menyelamatkan, mimpi buruk, sudah dimulai. Huasu menggigit bibirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia duduk bersila di udara, dan sudah ada semburan cahaya yang bersinar di belakangnya. Dia tahu bahwa ketika dia pergi untuk bertanya kepada Tiang Wan, Kaisar Yuan Tian pasti memiliki sarana untuk melawan. Bisa dikatakan bahwa selama dia meninggalkan klan Huasu, dia pasti akan menderita kerugian. Namun, Qin Yichen harus diselamatkan. Lihatlah takdir Tianxing sendiri dulu. Biarkan kekuatan formasi Wen Tiangwan aktif. Padatkan formasi teleportasi ruang dan waktu yang hancur. Dan pertahankan kekuatan formasi klan Huasu kapan saja. Ledakan. Namun, melihat Qin Yichen pembunuh yang memegang senjata Kaisar Bihai, Putri Wenqing patah hati. Mimpi buruk macam apa yang Mumu sekarang alami?
Pada saat yang sama, pengadilan surgawi, Istana Ling Xiao. Kaisar Yuantian berdiri di atas tahta Kaisar Surga. Wajahnya agak muram, dan semua Raja Surgawi berkumpul di sini. Semua merasa lega. Hah, kehidupan pencuri itu sangat sulit. Sayang sekali dia kali ini tidak bisa melarikan diri. Putra Baize sekarang berpikir untuk menggunakan kekuatan klan Kaisar Ke untuk menyerang balik kita. Kali ini saudara-saudara yang bersedia hidup dan mati untuknya sedang sekarat. Kurasa Putra Baize punya pikiran untuk melakukan serangan balik. Di aula megah dan megah di Istana Ling Xiao, ada tirai cahaya yang mengambang seperti kegelapan. Tirai cahaya dipelintir dalam semburan. Di antaranya adalah Istana Wentian Guan Wenxing dan beberapa sosok saling berhadapan dengan pedang dan pedang di luar Istana Wenxing. Namun, ekspresi Kaisar Yuantian tidak memiliki banyak rasa bangga dan lega. Bahkan Kaisar Yuantian masih sedikit tidak senang. Tanpa alasan lain, Raja Dewa Bulan Yin tidak bisa mengalahkan Putra Baize sampai mati, tetapi melampiaskan amarahnya kepada wanita itu. Tetapi Kaisar Yuantian tidak menyebutkan masalah ini sama sekali. Karena dia tahu bahwa bahkan kebenarannya sangat sederhana. Inilah harga yang harus dibayar untuk menjadi seekor anjing. Jika bukan karena murid leluhur hitam, Nihma mungkin tidak membantunya kali ini. Meskipun Kaisar Yuantian tidak berpikir bahwa dia bisa duduk di puncak surga Kaisar, semua karena penyembahannya pada leluhur kulit hitam, dia selalu sangat jelas tentang dukungannya. Ketika seekor anjing, secara alami manfaatnya dimiliki oleh pemiliknya, tetapi juga, tidak setiap kali Anda mengayunkan ekor untuk menyenangkan Anda mendapat imbalan. Dibandingkan dengan Kaisar Yuantian, permaisuri tampaknya tidak terlalu memikirkan saat ini. Tetapi pemandangan suami dan istri di tirai cahaya membuatnya tertawa liar bahkan tanpa mempertimbangkan keagungan Kaisar di aula Ling Xiao. Pisau pencuri. Dan si jalang kecil Keyutian itu. Bukankah kamu melompat ke laut kekacauan bersama-sama? Bukankah kamu menunjukkan kasih sayang ditangguh? Maka akan sangat menyakitkan bagi pencuri ini untuk mati dan mati. Permaisuri hanya merasa bahwa metode kematian yang mereka atur cukup menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah dilupakan Qin Yichen bahkan ketika dia meninggal. Terlebih lagi, biarkan Ke Wenxing melihat rasa sakit bahwa pria yang membuatnya bersedia melompat ke laut kekacauan meninggal di depannya, tetapi tidak dapat melakukan apa-apa. Saat ini, di depan istana Wenxing, Gang Beng. Alat kekaisaran bihai memicu gelombang amarah yang mengerikan, tetapi dijepit oleh dua jari Yao Yue Kong. Sepertinya kamu telah menemukan sesuatu yang salah. Sudut mulut Yao Yue Kong bercanda, dan suaranya tidak mirip dengannya. Itu benar-benar serak yang belum pernah didengar Qin Yichen. Suara Yao Yue Kong tidak nyaring, tapi menusuk telinganya seperti mimpi. Tapi suara Qin Yichen sama kerasnya. Sudah kubilang sejak awal, aku percaya pada saudara Yue Kong, dan aku percaya pada Wenxing.